Pusat Studi Undiknas PSU Denpasar secara resmi membuka program Merdeka Belajar Jaket Bersinar 2025 pada Jumat 15 Agustus 2025 di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan LPP Kerobokan Kabupaten Badung. Program ini mengusung semangat pemberdayaan perempuan dengan tema Perempuan Ekopreneur Berdayakan Diri Warga Binaan LPP Kerobokan. Kegiatan yang berlangsung hingga 28 Oktober 2025 ini dirancang sebagai ruang pembelajaran inklusif yang menghadirkan semangat merdeka belajar bagi warga binaan dengan fokus utama melatih keterampilan kewirausahaan berbasis lingkungan ekopreneurship. Ini merupakan bagian dari tahap kedua kelas perempuan yang bekerja sama dengan STI Satya Dharma Singaraja. Program ini bertujuan untuk memberdayakan perempuan Indonesia agar terdidik dan mandiri secara ekonomi melalui pendidikan S1 Manajemen dan D3 Akuntansi. Program kelas perempuan ini juga merupakan legasi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah kepemimpinan Bintang Puspayoga, serta legasi dari LL Dikti Wilayah 8 Bali dan NTB di bawah kepemimpinan Dr. Insinyur I Gusti Lanang Bagus Eratodi, STMT IPU ASEAN ENK, APEC ENK, dan legasi Yayasan Tarumanagara di bawah kepemimpinan Profesor Dr. Aryawan Gunadi, SHMH. Program ini siap menjadi laboratorium pemberdayaan bagi perempuan penyintas yang masih berada dalam usia produktif. Pada tahap pertama pelaksanaannya, kelas perempuan diikuti oleh 11 peserta yang merupakan warga binaan Lapas Perempuan kelas 2A Kerobokan Badung. Dari 11 penerima beasiswa, 6 diantaranya didukung oleh Rotary Distrik 3420 dan sisanya adalah dari anggota DPD RI Niluh Jelantik. Kali ini sebanyak 25 warga binaan dipersiapkan secara matang untuk mengikuti program kelas perempuan tahap 2. Melalui proses seleksi yang ketat, jumlah tersebut nantinya akan dikerucutkan hingga terpilih peserta yang berhak melanjutkan kuliah secara gratis di STI Satya Dharma Singaraja. Inisiatif ini menjadi salah satu wujud nyata implementasi konsep merdeka belajar yang tidak terbatas oleh ruang dan status sosial. Warga binaan diberikan kesempatan untuk meningkatkan keterampilan, menumbuhkan rasa percaya diri, sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Kekuatan program ini terletak pada sinergi lintas sektor antara Pusat Studi Undiknas PSU dengan Perempuan Pemimpin Indonesia Perpina Provinsi Bali yang didukung oleh HIPI Bali, Rotary Club of Bali Bersinar, Koperasi Perempuan Ramah Keluarga KPRK Pangpadepayu, Cahaya Ladara Nusantara CLN Provinsi Bali, Ika Boga Provinsi Bali, Yayasan Ratini Gorde, serta sejumlah organisasi dan komunitas lokal hadir memberikan dukungan, mempertegas semangat sinergi Pangpadepayu. Dengan kolaborasi ini, pemberdayaan perempuan ditempatkan sebagai langkah strategis dalam membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berkeadilan. Melalui Merdeka Belajar Jaket Bersinar 2025, Undiknas menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya berfokus pada akademik di ruang kelas, tetapi juga pada transformasi sosial. Program ini membawa pesan kuat bahwa ketika perempuan berdaya, maka satu generasi terselamatkan, sekaligus membuka jalan baru bagi warga binaan untuk menatap masa depan dengan lebih optimis. Melalui Merdeka Belajar Jaket Bersinar 2025, Undiknas menegaskan perannya sebagai institusi pendidikan tinggi yang tidak hanya berfokus pada akademik di ruang kelas, tetapi juga pada transformasi sosial. Program ini membawa pesan kuat bahwa ketika perempuan berdaya, maka satu generasi terselamatkan, sekaligus membuka jalan baru bagi warga binaan untuk menatap masa depan dengan lebih optimis. Ketua Perpina Bali Irma Lumiga mengatakan program Merdeka Belajar Jaket Bersinar 2025 di LPP Kerobokan tidak hanya menghadirkan pelatihan, tetapi juga membuka peluang bagi warga binaan untuk benar-benar naik kelas. Kegiatan yang digagas bersama Perpina Bali, Undiknas, serta tim sinergi lainnya ini diproyeksikan berjalan hingga tuntas dengan dukungan penuh dari berbagai pihak. Dalam pelaksanaannya, peserta diarahkan untuk mengembangkan keterampilan sesuai minat dan bakat, mulai dari kuliner, kriya hingga passion.
Program ini disusun agar para perempuan warga binaan memiliki kesempatan belajar secara gratis, meningkatkan kualitas diri, serta mampu memberikan manfaat ketika kembali ke masyarakat. Irma Lumiga menekankan bahwa masa pembinaan di lapas tidak boleh hanya menjadi waktu yang terbuang. Sebaliknya, periode ini harus menjadi momentum berharga untuk menyiapkan bekal hidup yang lebih baik setelah bebas. Harapannya setelah mengikuti pembelajaran, para peserta dapat membawa pulang keterampilan praktis yang bermanfaat, meninggalkan masa lalu, dan menatap masa depan dengan lebih optimis. Berada di rumah ini tidak boleh lama dan keluarnya harus bagus. Karena saya kalau bicara begini kesempatan ini hanya satu kali, nggak datang dua kali. Makanya saya ingin mengajak teman-teman, nanti itu ada yang di bidang kuliner, kriya, fashion, itu benar-benar ini hanya masalah waktu aja. Dan pendidikan ini benar-benar disupport oleh Perbina dan Undiknas, tentunya dengan kebaikan Ibu Kalapas ini sudah memberikan kebebasan kepada kita untuk mengajak adik-adik ini untuk sama-sama belajar. Sangat bermanfaat. Jadi nanti keluar ke sini udah bisa angkat topi begini, bos. Punya pendidikan S1 bermanfaat. Jadi yang lalu dibiarkan, kita menuju pandangan yang ke depan. Kepala Lapas Perempuan Kerobokan Niluputu Andiani mengatakan program ini merupakan bagian dari persiapan tahap 2 kelas perempuan untuk warga binaan yang nantinya dipilih untuk kuliah di STIE Satya Dharma Singaraja. Lebih lanjut dikatakannya, sebanyak 11 warga binaan telah terpilih dalam tahap pertama dan kini tetap melanjutkan kuliah meskipun sebagian di antaranya sudah bebas. Mereka mengikuti pembelajaran secara hybrid dari rumah masing-masing dan hadir ke lapas jika ada kegiatan tatap muka. Andiani menambahkan, pada tahap kedua ini peserta yang terpilih nantinya berkesempatan menempuh pendidikan di STIE Satya Dharma Singaraja hingga jenjang S1 secara penuh tanpa biaya. Program ini sepenuhnya gratis sehingga menjadi kesempatan langka yang tidak semua orang di luar lapas dapatkan. Lapas Perempuan Kerobokan secara selektif memilih warga binaan yang memiliki kemauan kuat untuk mengikuti perkuliahan. Program ini juga melanjutkan upaya pendidikan berkelanjutan yang sebelumnya dimulai melalui kejar paket A, B, dan C. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar tersebut, jalur kuliah dibuka sebagai bekal penting ketika kembali ke masyarakat. Tahun lalu, kuota yang diberikan STIE Satya Dharma Singaraja berjumlah 11 orang. Tahun ini diharapkan jumlahnya bertambah sehingga semakin banyak warga binaan perempuan yang bisa mendapatkan kesempatan pendidikan tinggi. Ini adalah program keberlanjutan yang dari tahun lalu sudah berjalan. Ada 11 orang yang tetap mengikuti walaupun ada teman-teman kita yang sudah pulang, Bu, tetapi mereka tetap mengikuti secara hybrid dari rumah masing-masing. Kalau ada acara offline di lapas perempuan, mereka hadir ke sini untuk mengikuti pembelajaran. Jadi kami memang memilih teman-teman BBB yang benar-benar mau mengikuti kuliah ini. Teman-teman di luar sana belum tentu dapat kuliah karena ini sifatnya tidak bayar sepeser pun, tidak ada pembayaran apapun. Ini semuanya gratis, makanya bersyukur. Mungkin teman-teman masuk ke sini dari sisi positifnya ini bisa mendapatkan pendidikan yang berkelanjutan. Sebelumnya juga kami ada dari Yayasan PKBM di Mandala Renon, kami ada kejar paket A, B, C, juga banyak juga teman-teman yang belum menyelesaikan pendidikan. Setelah mereka selesai paket C, kita lanjutkan dengan STIE Singaraja ini untuk kuliah S1 nantinya. Mudah-mudahan ini sebagai bekal teman-teman nantinya apabila keluar dari lapas perempuan Kerobokan ini. Sementara itu, Koordinator Sinergi Pangpada Payu Dr. Gungtini Gorda menegaskan pentingnya membangun semangat baru bagi warga binaan agar siap kembali diterima di masyarakat. Tahap kedua ini sekaligus menjadi bagian dari proses penilaian untuk melanjutkan ke program kelas perempuan di STIE Satya Dharma Singaraja. Melalui program tersebut, warga binaan tidak hanya diberi kesempatan menempuh pendidikan hingga meraih gelar sarjana manajemen, tetapi juga dituntut untuk memiliki kompetensi sebagai wirausaha. Dr. Gungtini Gorda menambahkan konsep kebaruan ini dirancang agar pendidikan di lapas tidak berhenti pada tataran akademik semata,
melainkan mampu menyiapkan peserta dengan keterampilan praktis yang dapat langsung diterapkan setelah bebas dari lapas. Dengan kombinasi pendidikan formal dan entrepreneur, warga binaan diharapkan tidak hanya menyandang gelar akademik, tetapi juga memiliki kemandirian ekonomi dan daya saing ketika kembali ke masyarakat. Kegiatan tadi di lapas itu adalah kegiatan tahap 2 ya, periode kedua kami untuk membangun semangat dari warga binaan untuk bisa diberdayakan melalui entrepreneur. Karena apa? Karena ini adalah tahapan proses untuk penilaian kami di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma Singaraja untuk bisa dilanjutkan dengan kegiatan untuk mahasiswa baru. Karena kami di kelas perempuan, program kelas perempuan di Satya Dharma adalah luarnya selain bergelar S1 manajemen, tetapi dia harus menyandang wirausaha. Nah, itulah makanya kami mencoba untuk membangun konsep kebaruan dari warga binaan untuk agar siap diterima lagi di masyarakat, harus diberdayakan melalui pendidikan formal dan pendidikan entrepreneur. Kepala Pusat Kajian Ilmu Sosial Pusat Studi Undiknas, Dr. Nyoman Sedana, secara resmi membuka program Merdeka Belajar Jegek Bersinar 2025. Pembukaan program ini bertepatan dengan momentum peringatan hari ulang tahun ke-80 kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga semakin menegaskan makna pembebasan melalui pendidikan. Dalam arahannya, Dr. Sedana menekankan bahwa program ini merupakan peluang berharga bagi 25 warga binaan yang mengikuti program ini 3 bulan ke depan. Mereka dinilai sebagai individu pilihan yang akan diberikan kesempatan untuk meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan formal di STI Satya Dharma Singaraja. Program ini diharapkan tidak hanya mengulang capaian tahun sebelumnya dengan 11 peserta, tetapi mampu memberikan peluang lebih besar bagi warga binaan untuk melanjutkan kuliah secara gratis. Dr. Sedana menambahkan, makna Jegek Bersinar dipahami sebagai simbol perempuan cerdas, tangguh, dan berdaya. Jika dulu perjuangan kemerdekaan dilakukan dengan senjata, maka kini perjuangan warga binaan adalah membangun intelektualitas dan kemandirian. Dengan cara ini, kebebasan tidak lagi dipahami sebatas keluar dari jeruji, tetapi juga tumbuh melalui pendidikan dan keterampilan kewirausahaan. Teman-teman yang ada di sini, ini adalah momentum kebebasan teman-teman yang ada di sini. Paradigma mulai berubah. Dalam artian apa? Kalau dulu di saat berbicara pada konteks LPP, selalu cara pikiran negatif. Makanya tadi Bu Kalapas sudah menyatakan jelas banget. Artinya apa? Bu Kalapas ingin meningkatkan kualitas diri teman-teman gitu. Artinya jangan sia-siakan momentum ini. Sehingga momentum ini silakan, artinya 25 orang ini tentu termasuk orang pilihan. The best seperti saya bilang. Artinya momentum ini silakan ambil ruang 25 ini. Karena nanti akan mengerucut. Saya memaknai dari aspek Merdeka Belajar Jegek Bersinar itu. Karena saya orang komunikasi, tentu saya akan memaknai Jegek Bersinar dari konteks makna Jegek Bersinar itu luar biasa. Perempuan yang cerdas, perempuan yang tangguh, perempuan yang luar biasa. Artinya momentum dulu mungkin sebelum merdeka, teman-teman para pahlawan kita merdekanya itu melakukan perlawanan dengan berbagai hal. Tapi sekarang teman-teman bukan itu, peningkatan kualitas diri. Bukan lagi membawa senjata, tapi intelektualitas teman-teman yang diharapkan. Itu yang kami harapkan. Gitu. Sehingga tentu aspek Jegek Bersinar ini luar biasa. Pergunakan momentum 3 bulan ini biar teman-teman menjadi pilihan yang terbaik untuk meningkatkan kualitas melalui pendidikan formal. Program kelas perempuan juga merupakan bagian dari upaya Rotary Club of Bali Bersinar melalui RCC of Lapas Perempuan untuk memperluas akses pendidikan dan penguatan kapasitas diri bagi perempuan di dalam lapas. Kolaborasi dengan institusi pendidikan seperti STI Satya Dharma memperkuat komitmen jangka panjang dalam memberdayakan kelompok penyintas perempuan, khususnya mereka yang tengah menjalani masa pembinaan. Hal ini ditegaskan oleh Presiden Rotary Club of Bali Bersinar, Gung Rai Wahyuni. Dia mengatakan peringatan 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagaimana pendidikan sebagai tonggak utama kemajuan perempuan.
Dengan pendidikan, perempuan tidak hanya berdaya secara pribadi, tetapi juga mampu membawa kebahagiaan dan kesejahteraan bagi keluarganya. Melalui sinergi berbagai pihak, kelas perempuan diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya generasi perempuan yang lebih tangguh, berdaya, dan siap kembali ke masyarakat dengan bekal pengetahuan serta keterampilan yang lebih baik. Kalau kita kaitkan dengan HUT 80 tahun kemerdekaan RI, bahwa kita selama 80 tahun ini harus memajukan pendidikan sebagai tonggak utama untuk kemajuan perempuan khususnya, karena dengan pendidikan perempuan menjadi berdaya. Kalau perempuan sudah berdaya berarti keluarga juga akan bahagia. Jadi dengan keluarga bahagia kita akan bisa mewujudkan kemerdekaan bagi masyarakat kita untuk meningkatkan kualitas diri, kualitas masyarakat untuk bisa tercapai Indonesia Emas tahun 2045. Selain mengikuti pretest, sebanyak 25 warga binaan juga mendapatkan pelatihan penguatan mental calon entrepreneur yang dibawakan oleh Yayu Kuswara dari Perpina Bali. Dalam sesi ini, para peserta diajak memahami jati diri sejati, termasuk bagaimana mengendalikan ego, emosi, dan ekspektasi. Seringkali hingga 70% diri manusia dihantui pikiran negatif seperti rasa cemas, khawatir, dan prasangka, sehingga hati, pikiran, dan perasaan tidak berjalan selaras. Melalui pelatihan ini, warga binaan diajak untuk kembali pada navigasi kata hati yang berlandaskan ketenangan, fokus, perhatian, harapan, dan semangat. Nilai-nilai inilah yang harus diperdalam terutama saat menjalani proses pembelajaran. Tutup matanya. Tarik nafas panjang. Turun pelan-pelan. Mulai saat ini aku lepas semua rasa kecewa, rasa sakit hatiku, rasa tidak penerimaanku. Kapan itu? Lepas. Lepas. Kalau tak lepas saja terburu menendang kalian. Selama ini kalian menendang, lepas semua. Jatuhkan, lepas. Kalau Anda tak melepas, itulah ilustrasi hati Anda, adik teman-teman. Benar kira-kira? Sesi pelatihan penguatan mental calon entrepreneur menjadi momen refleksi mendalam bagi warga binaan perempuan. Suasana haru tak terelakkan ketika mereka mengenang masa-masa sulit yang pernah dilalui, sembari menumbuhkan tekad untuk bangkit dan menatap masa depan dengan lebih optimis. Dengan mata yang berkaca-kaca, mereka menyadari betapa berharganya kesempatan ini. Program pendidikan kewirausahaan yang diberikan bukan sekadar pelatihan, melainkan bekal nyata yang kelak akan menjadi pegangan hidup setelah bebas dari lapas. Rasa syukur dan apresiasi mereka tumbuh karena di balik tembok pembatas masih terbuka jalan untuk belajar, berdaya, dan memulai kembali kehidupan yang lebih baik. Saya flashback ke kejadian-kejadian masa lalu, di mana perjalanan hidup yang sudah saya lalui sejauh ini. Saya flashback dari apa yang sudah saya lalui, hal tersulit yang sudah saya sanggup jalani, hal tersulit yang sudah saya sanggup lewati, yang ketika itu terasa sangat sulit dan serasa tidak mungkin, ternyata saya sampai di titik ini. Perbedaannya sangat jauh di luar dan di sini. Aku di luar dikelilingi dengan banyak orang yang mereka menyenangi aku, kayak sahabat, keluarga. Tapi setelah aku di sini, kayak aku merasa sendiri. Kemana mereka? Tidak ada yang bersyukur, tidak ada yang merangkul aku. Jadi kayak aku merasa sendiri gitu. Yang sebelumnya aku tuh kayak penjara kayak gimana gitu, kayak di sinetron sangat menakutkan. Tapi setelah di lapas Kerobokan ini berbeda, banyak kegiatan, banyak pembinaan yang bisa kuat. Aku bisa kuat sampai sini. Program ini membuktikan bahwa pendidikan mampu menembus batas ruang dan status sosial.
Dari balik jeruji, para perempuan binaan kini memiliki kesempatan untuk belajar, berdaya, dan menata kembali masa depan. Dengan spirit sinergi Pangpadapayu, kelas perempuan tidak hanya menghadirkan ilmu, tetapi juga menyalakan harapan baru bagi generasi perempuan yang lebih tangguh dan mandiri. Bali 1 mengabarkan.